Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat siang. Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya coba akan berbagi informasi tentang penggunaan dana desa prioritasnya ya di tahun 2021 ini seperti apa, untuk apa saja. Nah, seperti yang dikatakan Bapak Menteri kita, Bapak Gus Menteri Abdul Halim Iskandar, di peraturan menterinya di nomor 13 tahun 2020 lalu dikatakan prioritas penggunaan dana desa ini ditunjukkan atau diprioritaskan untuk SDGs. SDGs itu apa? Sustainable Development Goals, yaitu upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui perwujudan ya. Kita akan lihat seperti apa. Nah, video Gus Menteri ini saya akan simpan di deskripsi video untuk bisa sobat lihat. Nah, seperti apa ya dalamnya peraturan menteri ini. Oke, kita lihat. Nah, ini peraturan Menteri Desa ya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Nah, kita akan lihat seperti apa lampirannya. Oke, kita roll ke bawah. Nah, jadi di sini kalau kita lihat peraturan menteri ini secara secara umum. Nah, karena tergantung untuk kegiatan itu di desa itu tergantung musyawarah desa. Jadi kewenangan desa ya, kewenangan desa seperti apa kegiatan yang akan dilaksanakan, tetapi mengacu ke peraturan ini. Oke. Ini lampirannya ya. Oke, kita lihat latar belakangnya. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Sudah jelas ya, COVID ini sangat merugikan bagi kehidupan masyarakat ya, entah itu di Indonesia dan di seluruh dunia. Karena kita ketahui pandemi ini sangat sangat meluas, dari yang asal dari Wuhan dan meluas ke seluruh penjuru dunia. Oke, terus ya, penggunaan dana desa tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa desa tanggap COVID-19, PKTD, dan bantuan langsung tunai dana desa. Selanjutnya untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di desa, seperti itu ya. Oke, ini penggunaan dana desa tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial desa aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi, nah ini ada 5 poin ya, kalau tidak salah ya, ada 5 poin. Ini ada 5 poin. Yang pertama, sarana prasarana energi. Yang kedua, sarana atau prasarana komunikasi. Yang ketiga, sarana atau prasarana pariwisata. Yang keempat, pencegahan stunting atau kekerdilan ya, stunting itu. Yang kelima, pengembangan desa inklusif. Oke, inklusif. Nah, kita lihat seperti apa ya prioritasnya. Nah, ini ada di bab 2 di lampirannya ya, di peraturan ini. Oke, yang pertama ini SDGs. SDGs desa ini pasti semua desa sudah melaksanakannya. Pendataan ke setiap penduduk, setiap keluarga ini sudah pasti dilaksanakan ya, karena ini wajib. Oke, jadi yang pertama ini SDGs desa. Jadi SDGs desa itu yang tadi disebutkan, upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui perwujudan, seperti yang dikatakan Gus Menteri di videonya nanti di bawah ya, disimpan di deskripsi. Oke, SDGs ini ada 8 tipologi desa, mewujudkan 8 tipologi desa nih. Diprioritaskan untuk mewujudkan 8 tipologi desa dan 18 tujuan SDGs desa. Sebagai untuk SDGs 18 tujuannya nanti disimpan di sini nih, disimpan di sini ya. Sudah ada di video saya sebelumnya. Oke, 8 tipologi desa ini seperti apa? Yang pertama, desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua,
Desa ekonomi tumbuh merata. Yang ketiga, desa peduli kesehatan. Yang keempat, desa peduli lingkungan. Yang kelima, desa peduli pendidikan. Yang keenam, desa ramah perempuan. Yang ketujuh, desa berjejaring. Yang kedelapan, desa tanggap budaya. Nah, ini bisa dilihat ya untuk deskripsi-deskripsinya atau poin-poinnya oleh sobat semua. Dan nanti juga akan disimpan ya. Bisa di-download oleh sobat semua di deskripsi video untuk aturan ini. Oke. Yang kedua ini pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Nah, jadi pemulihan ekonomi nasional itu bisa berbagai upaya ya, tetapi sesuai dengan kewenangan desa hasil musyawarah di desa. Oke. Seperti apa sih? Yang pertama, pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes. Ini bisa meliputi apa saja, bisa dibaca oleh sobat semua. Nah, ke bawahnya apa saja. Terus apalagi? Penyediaan listrik desa. Terus pengembangan usaha ekonomi produktif. Misalkan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang terfokuskan pada pembentukan pengembangan unggulan desa atau perdesaan seperti itu. Itu contohnya bisa dibaca oleh sobat semua. Terus ini prioritas yang ketiga, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Nah, ini sesuai kewenangan desa apa saja sih? Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi itu bisa ya. Lanjut lagi, pengembangan desa wisata itu bisa. Terus penguatan ketahanan pangan itu bisa. Nah, terus apa lagi? Pencegahan stunting. Ini yang tadi di awal disebutkannya ada 5 faktor. Ini pencegahan stunting di desa bisa. Seperti apa? Ini bisa dibaca oleh sobat semua di aturannya ya. Oke, apalagi? Bisa pengembangan desa inklusif yang tadi juga disebutkan di awal ya. Nah, ini yang keempat. Yang keempat ini adaptasi kebiasaan baru desa. Kita ketahui ya, sekarang ini dalam pandemi COVID-19 ini harus menyesuaikan dengan pandemi COVID-19 ini ya, seperti apa memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak dan yang lainnya. Pokoknya harus protokol kesehatan lah digunakan kebiasaan barunya. Oke. Apa saja sih adaptasi kebiasaan baru di desa? Contohnya seperti desa aman COVID-19. Ini bisa dibaca oleh sobat semua seperti apa rinciannya. Nah, seperti itu ya. Terus transformasi relawan desa COVID-19 menjadi relawan desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut. Nah, jadi ada struktur ya. Penanganan COVID di desa ini ada strukturnya. Oke, seperti apa? Nah, ini bisa dibaca ketuanya kepala desa, wakil ketuanya ketua BPD, anggotanya bisa dari perangkat desa, BPD, RT, RW, pendamping lokal, kesehatan desa, PKH, pendamping PKH, tokoh agama, tokoh adat, bidan desa, dan yang lainnya. Ini bisa dibaca oleh sobat semua ya. Nah, terus mitranya itu Babinmas dan ada Babinsa. Seperti itu ya untuk relawan COVID-19. Tugasnya di sini juga ada seperti apa, bisa dibaca oleh sobat semua. Nah, ini seperti itu ya. Nah, jadi untuk prioritas penggunaan dana desa ini di peraturan ini kita lihat ya, disesuaikan dengan sekarang ini pandemi COVID-19 ya, karena tujuannya ini seperti yang dikatakan upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui perwujudan dan sudah disesuaikan dengan kondisi protokol kesehatan COVID-19. Jadi untuk apa saja sih di dalamnya kegiatan dari dana desa tersebut. Nah, jadi jangan sampai menyalahi aturan seperti yang dikatakan Gus Menteri ini ya, yang sudah dikeluarkan peraturannya harus sesuai dengan aturan. Bisa kalau sekarang ini kan ada program PPKM, karena itu bisa masuk ke penanganan COVID, itu bisa seperti itu ya. Terus masih ada BLT sesuai dengan peraturan ini karena itu merupakan penanganan COVID juga.
bagi masyarakat yang terdampak. Semuanya sebenarnya itu semua masyarakat terkena dampak COVID ya. Tetapi karena dana atau BLT ini terbatas dan ada kuota tersendiri, setiap desa itu masing-masing pasti ada kuotanya seperti apa ya, tergantung musyawarah di desa itu sendiri. Nah, oke sobat, jadi yang harus diketahui oleh sobat semua, penggunaan prioritas dana desa ini sudah sesuai dengan protokol atau disesuaikan dengan prokes dan pandemi COVID-19 saat ini. Jadi jangan sampai ada yang pembangunan kok tidak ada gitu kan, terus yang lain kok tidak ada. Nah, itu dikatakan kembali tadi sesuai kewenangan desa. Jadi harus sesuai kewenangan desa, dimusyawarahkan di desa seperti apa, tetapi diprioritaskan untuk yang tadi pemulihan ekonomi nasional, upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan mulai perwujudan seperti dikatakan Gus Menteri. Nah, seperti itu sobat. Oke, sekian berbagi informasi tentang penggunaan prioritas dana desa tahun 2021, walaupun sudah lewat peraturannya, tetapi insya Allah lah sobat-sobat semua sudah mengetahui dan hanya menyampaikan, menegaskan saja. Oke, semoga sobat semua selalu ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.